Berapa kilometer jalan Kabupaten Cianjur yang dalam posisi tidak layak? 279 mau dinaikin ke 500 dari Dr. Wahyu. Berapa target di perubahan ini bisa mengalokasikan anggaran dan apa strategi yang akan dilakukan menghadapi postur anggaran yang sudah disahkan? Ya kan prioritas pertama jalan, banyak komen tentang jalan rusak. Kok masih mikir itu? Langsung aja. Bupatinya berani nggak? Kalau bupatinya berani, saya akan ngambil bagian dari pembangunan jalan itu. Tapi kalau bupatinya nggak berani, saya nggak akan ngambil bagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, kemarin saya nggak punya kesempatan untuk podcast dengan Dr. Wahyu Ramzi ya. Untuk Kabupaten Cianjur saya berkesempatan dengan Dr. Nami Eva Fatima. Jadi Nasin enggak, terus Suherman enggak. Saya penasaran aja pengen nanya strateginya. Ternyata alhamdulillah KDM punya cuplikannya dengan Dr. Wahyu. Jalan YouTube rusak, nggak pernah diberesin. Kita tonton aja langsung ya. Berapa kilometer jalan Kabupaten Cianjur yang dalam posisi tidak layak? Tidak layak kurang lebih 1140 km. 1140 km. Kalau kali 2 miliar itu berarti 2,28 ya kan? 2.280 miliar. APBD-nya berapa? APBD Cianjur sekarang 4,2. Dari 4,2 belanja rutinnya berapa? belanja rutin sekitar 2 triliun. Berarti kan sisa 2,2 triliun tuh untuk pembangunan. Berapa akan dialokasikan dengan posisi kebutuhan jalan hampir 2,280? Kalau yang kondisi sekarang existing itu sekitar pembangunan jalan 279 km. Nah jadi total jalan rusak itu ada 1140 km. Kata KDM tadi berarti biayanya kalau dikali 2 miliar per kilometer itu butuh 2,280, ya 2.280 miliar. Nah alokasi buat jalannya cuma 200 berapa ya, 270 miliar per tahun. Nah selama 5 tahun pun nggak bakal beres teman-teman. Ini gimana caranya ya? Kita lanjut lagi ya. Per tahun. Iya, berarti kan tidak akan selesai Ya. dalam waktu 5 tahun. Andai kata 5 tahun diselesaikan pun nanti balik lagi ke asal, rusak lagi. Ya. Saya nanya makanya strateginya bagaimana? Strategi yang mungkin paling cepat meningkatkan alokasi dari Berapa target di 2025 di perubahan anggaran? Karena kalau anggaran sekarang kan sudah existing, sudah tersusun ya menurut saya. Paling di perubahan bisa melakukan. Nah, berapa target di perubahan ini bisa mengalokasikan anggaran dan apa strategi yang akan dilakukan menghadapi postur anggaran yang sudah disahkan? mengingat Cianjur demografinya rentan dengan bencana dan kita ada perbaikan yang berkala, sustainable. Harapan kami dari 279 itu bisa naik dan insya Allah mudah-mudahan jadi 500 miliar. 279 mau dinaikin ke 500 dari Dr. Wahyu. Berani nggak ngari 1 triliun berjalan? siap. Kok kayak yang mikir ya Dr. Wahyu? Siap kepaksa nih. Minimal 750 miliar dengan asumsi dalam waktu 3 tahun udah selesai. Berani nggak? Berani. Saya jangan ngomongkan kabupaten ya, provinsi. Ya kan prioritas pertama jalan, banyak komen tentang jalan rusak. Kok masih mikir itu? Langsung aja. Itu anggaran infrastruktur jalannya sekarang di Provinsi Jabar ya. Siap. Itu hanya 800 miliar. Itu termasuk irigasi. Gimana ingin membangun sarana pertanian? Itu provinsi loh. Nah, kan? Jadi kalau kabupaten udah nyebut 500 sudah gede. Sebenarnya orang provinsi cuma 800. Ya kan? Tetapi kan kita ingin bareng-bareng nih. Berani nggak? Maksudnya gini loh.
Kalau berani 1 triliun pasang, maka selesai 3 tahun. Yang tahun berikutnya kita nggak ngomong jalan, kita ngomongin yang lain. Oke, di sini KDM inginnya anggaran postur yang untuk jalan itu 1 triliun. Jadi dalam 3 tahun dari target KDM, berarti kan terkumpul 3 triliun ya. Tadi untuk membereskan jalan itu 2,280 miliar. Nah itu cukup teman-teman kalau berani Dr. Wahyunya naikin sampai 1 triliun untuk jalan. Kita lanjut lagi ya. Jalan udah tuntas, gitu loh. Makanya saya tanya, berani nggak? Siap berani. Oh, Mudah-mudahan dengan bantuan. iya makanya kalau berani, kan nanti gini, pemerintah Provinsi Jawa Barat nanti kita tidak akan membuat bantuan keuangan ke kabupaten kota, karena kan sudah ada lembaga hasil BPKB, apa namanya dana bagi hasil pajak kendaraan motor, PKPD, kan? Dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor, ya kan, PKPD ya. Nah, kita itu konsepsinya adalah akan membangun jalan di kabupaten. Jadi kabupaten ini ruas jalannya dibangunkan oleh provinsi. Jadi kabupaten terima dalam bentuk jalan. Gitu, makanya kalau saya kan nanti mau ngetes bupatinya berani nggak. Kalau bupatinya berani, saya akan ngambil bagian dari pembangunan jalan itu. Tapi kalau bupatinya nggak berani, saya nggak akan ngambil bagian. Oke. Makanya berani nggak? Berani, siap. Berani. Nah, kalau berani ngadepin OPD. Kan OPD-nya biasanya suka punya nih, anggaran saya sekian. Nah, OPD ini teman-teman kayak sekretariat daerah, sekretariatan dewan, dinas, badan, dan itu biasanya udah ada anggarannya ya. Dan biasanya orang-orang yang nggak mau dikotak-atik anggaran, saya juga nggak paham. Anggaran kasihan, nggak mau diutik-utik. Gimana cara menghadapinya? Ya memang karena kita baru juga pendekatannya, kalau saya kekeluargaan, kita bicarakan apa yang memang menjadi prioritas dan kita lakukan efisiensi untuk anggaran-anggaran, sehingga anggaran yang bisa kita ketatkan, kencangkan, sisanya kita prioritas. Jadi gini, di provinsi itu punya kewenangan evaluasi anggaran. Jadi anggaran kabupaten kota itu kan masuk ke provinsi, mendapat rekomendasi oleh gubernur untuk disahkan oleh DPRD kan. Nah, nanti itu saya tidak akan rekomendasi administratif kayak yang dulu. Saya akan meminta kepala OPD-nya paparan dulu di depan saya. Paparan, kemudian dari paparan itu akan saya simpulkan mana yang harus diprioritaskan, mana yang ditunda tahun depan, mana yang ditunda tahun 2027. Jadi Bapak kebantu itu. Gitu loh. Jadi tidak akan Pak Dokter sendiri bingung menghadapi OPD dan tekanan politik, tapi gubernur akan di samping bupati untuk meminta paparan presentasi dari para kepala OPD, sehingga nanti kita putuskan di kabupaten ini prioritas adalah jalan, di kabupaten ini prioritas sekolah, di kabupaten ini ada prioritas sarana air bersih. Itu yang akan menjadi program Provinsi Jawa Barat. Karena tahu kan namanya politisi itu kan baru Pak Dokter akan menghadapi tekanan di internal birokrasi. Saya nggak tahu nih kalau gubernur kan KDM dipecut nggak. Ini kan saya kalau nonton ini kan seolah-olah bupatinya dipecut kalau mau membereskan jalan seperti ini langkahnya. Terus KDM pun tahu bakal ada tekanan politik dan dari OPD juga termasuk, KDM pun mendampingi ya. Tapi kalau gubernur selain KDM saya nggak tahu nih. Bagus juga direkam ya, jadi kita juga bisa lihat rekamannya, terus strateginya biar bisa kita tagih nanti. Akan menghadapi tekanan politik di teman-teman partai politik kalau tidak ada keselarasan dan akan ditagih oleh tim sukses. Gitu, ya kan? Ya. Jadi intinya untuk jalan rusak di Kabupaten Cianjur, kabar baiknya target dari KDM yang memecut bupati agar 3 tahun selesai. Nah, APBD yang 4,2 triliun, terus anggaran buat jalannya 279 miliar kalau nggak salah tadi ya. Nah, itu tadi
awalnya Dr. Wahyu 500 KDM pinginnya 1 triliun. Jadi dalam waktu 3 tahun itu bisa selesai semua teman-teman. Nah kalau 3 tahun ya 1 triliun, 1 triliun, 1 triliun, 3 triliun. Terus jalan rusak tadi sekitar 1140 km, butuh dana 2 triliun 280 miliar, ya cukup lah. Kalau kayak gitu selesai beres. Kalau nggak gitu nggak bakal beres. Dan terus selalu masyarakat jalan rusak, nggak pernah diberesin, nggak pernah dibenerin. Pasti kayak gitu. Ini langkah yang bagus, kita lihat aja. Dan itu harus di perubahan 2025 ini. Itu di bulan Juni atau Juli ya teman-teman. Nah terus pantau gitu teman-teman di perubahan anggaran ya. Oh jangan lupa RPJMD juga kita harus tahu. Itu kan karena visi misi program Bupati ada di situ ya. Nah nanti di anggarannya ini yang khusus buat jalan nih, yang selalu sampai ada ajakan untuk off-road ya kemarin ya, mengundang Bupati ya. Kalau di Kabupaten Sukabumi sampai mengundang Gubernur. Nah itu teman-teman, jangan lupa kalau udah dana turun, perhatiin siapa yang ngerjainnya. Dan selalu jalan dibenerin cepat rusak. Kan percuma kalau gitu, dana udah oke, yang ngerjainnya nggak oke, percuma juga. Nah itu teman-teman, sekian videonya kali ini. Jadi mudah-mudahan video ini bisa menjadi acuan teman-teman kalau jalan rusak, nggak beres-beres di Kabupaten Cianjur dalam 3 tahun, berarti ada yang salah di bupatinya. Oke, karena OPD-nya pun nanti di backup oleh gubernur. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.